Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di sore hari ini kita terkumpul kembali dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan memulaikan ibadah bimbingan guru-guru sekolah minggu. Dan sebelumnya kita mengangkat satu pujian yang berjudul Apa yang dicari orang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, sore, malam. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari orang? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Pagi, siang, sore, malam. Saya. Orang yang berdosa. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan buka ibadah persiapan mengajar kita di sore hari ini dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Enci Ike. Sebelumnya kita mengangkat satu pujian yang berkata, Ajarku sembahyang. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Enci-enci yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan beribadah bersama. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji ditinggikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih, anugerah, penyertaan-Mu dalam hidup kami selaku guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu dari kolom 1 sampai dengan kolom 25. Saat ini kami akan beribadah bersama. Kiranya kami memohon Roh Kudus-Mu memimpin ibadah kami dari awal hingga berakhir dengan segala baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dua lagu. Yang pertama, Pekerja Kristus yang Mulia, dan yang kedua, Aku Istimewa. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, sialalah Yesusku luar biasa. Sialalah Dia Raja segala raja. Sialalah memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Sialalah aku dipakai olehnya. Sialalah sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku.
karena Yesus ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, cinci yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan bersimulasi. Dan untuk pembacaan Alkitab di sore hari ini akan dibawakan oleh Encik Joyce. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Guru-guru sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang akan kita ceritakan kepada anak-anak di kolom kita masing-masing. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan terus beri bagi kami. Engkau terus beri kami sehat, kuat, bahkan boleh beribadah bersama. Dan saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar Roh Allah senantiasa mengurapi kami semua, sehingga apa yang akan kami dengar, kami baca, semua kami boleh mengerti, dan kami mampu untuk membawakan itu kepada anak-anak di kolom kami masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Encik Joyce yang Engkau pakai di sore hari ini, biar Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang ambil alih, sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Encik-encik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk cerita kita di pada hari Minggu pagi, pertama pelajaran 31 yang terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Tetapi kita hanya baca ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, untuk cerita kita pada hari Minggu pertama muka ini, pelajaran 31 terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Ya, kita baca bersama-sama. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpa, dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir.
dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, "Tidak, angkatlah seorang raja atas kami." Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnya suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarganya. Matri, akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Hanya sampai di situ yang kita baca, tetapi guru-guru sekolah minggu tetap membaca itu semua. Nah, guru-guru sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk tema pembelajaran kita adalah pemimpin yang baik. Allah memilih seorang pemimpin untuk melakukan tugas kerja, untuk membuat bangsanya menjadi yang baik. Nah, begitu juga tentu kita sebagai guru-guru sekolah minggu dipanggil oleh Allah untuk menjadi guru-guru sekolah minggu yang baik. Karena itu walaupun di masa pandemi, kita tetap semangat untuk melakukan tugas kerja, karena kita dipanggil, dipilih, bukan torang yang pilih Tuhan, tetapi Tuhan yang pilih orang. Jadi tetap minta pertolongan Tuhan sehingga kita bisa melewati tugas kerja pelayanan dengan segala baik dalam tuntunan Tuhan. Nah, guru-guru sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mencabut hak dari guru-guru sekolah minggu menjadi anak-anak sekolah minggu. Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Yes, puji Tuhan, saya diberkati, semua diberkati. Amin. Puji Tuhan, torang semua sehat-sehat Kang. Encik juga senang bisa bertemu dengan adik-adik sekolah minggu. Nah, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cerita kita hari ini tentang bagaimana Tuhan memilih seorang pemimpin yang baik. Anak-anak kenal tuh Samuel. Dia adalah hakim di bangsa Israel. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan pilih tuh Samuel jadi hakim. Tetapi adik-adik satu waktu itu bangsa Israel mulai mengeluh Pak Samuel. Pilih akan buat torang seorang raja. Torang suka torang dipimpin oleh seorang raja. Ini Samuel, aduh ini Israel ini Kang, ini bangsa Israel ini Tuhan so tolong lagi, so keluar dari tanah Mesir. Kenapa dorang kong begini? Karena didesak oleh orang Mesir, Israel, maka ini Samuel datang kepada Tuhan, minta petunjuk. Kemudian Tuhan bilang, ikuti jo dorang pe kehendak. Itu berarti bukan dorang mau tolak itu Samuel memimpin, tetapi dorang menolak Tuhan. Dorang soni mau tuh Tuhan mau pimpin pada dorang. Ikut akan jo dorang pe mau supaya dorang ada pemimpin seorang raja. Nah, adik-adik lihat di gambar ini tuh Samuel yang dipilih oleh Tuhan menjadi hakim. Nah, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, akhirnya ini Samuel kumpulkan semua bangsa Israel untuk mau tunjuk siapa tuh Tuhan mau pilih mau jadi raja. Karena kalau Raja Saul ini diundi, jadi semua suku yang ada di Israel dorang berkumpul di Mizpah, satu-satu panggil ke depan.
tidak ada. Nanti suku Benyamin. Setelah suku Benyamin, adik-adik, di situ Tuhan bilang, oh, ada tuh orang yang dia pe badan pe gagak tinggi, paling tinggi pada orang semua di situ. Dia pe nama Saul. Dia yang Tuhan mau pilih. Nah, adik-adik lihat di gambar. Kenapa dia gagak toh? Kung dia paling tinggi di bangsa Israel. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Setelah cari-cari, mana dang dia? Nanda ada. Ternyata itu Saul sobat sambunyi. Dorang cari, tapi itu Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, oh, ada bersembunyi di barang-barang di belakang. Akhirnya dorang cari dah apa dia. Dipanggillah Samuel ini, ralat Saul ini untuk tampil ke depan. Dan akhirnya Saul dengan sukacita dia datang dan dilantiklah dia menjadi seorang raja. Dia adalah anak dari Kis, dari suku Benyamin. Setelah dorang bangsa Israel lihat, aduh, luar biasa kok orang peraja. Dorang terus bataria, hidup raja, hidup raja. Maka Samuel terus merapi dia untuk menjadi raja di bangsa Israel yang pertama. Yang keberapa anak-anak? Pertama, dialah raja di bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa pembelajaran yang boleh kita ambil lewat cerita ini? Ternyata adik-adik, kalau Tuhan mau panggil orang untuk menjadi pemimpin, dia pasti akan menolong orang. Kang, tuh Saul tuh mau bersembunyi. Mungkin dia lihat sama dengan torang anak-anak tako. Siapa so pernah jadi ketua kelas? Walaupun memang 1 tahun lebih torang so ndak sekolah. Pasti torang mesti berani mau tampil. Nah, karena itu mau diingatkan kepada adik-adik, kalau torang dipanggil untuk jadi pemimpin, torang percaya Tuhan tolong torang. Torang semangat untuk lakukan tugas kerja. Kemudian pembelajaran kedua, bahwa torang juga sama dengan bangsa Israel. Jabat tolak tuh Tuhan. Kang, apalagi di masa pandemi mungkin banyak anak-anak yang so lupa berdoa, baca Alkitab, Kang. So malas beribadah, kurang banyak bermain tuh gadget. Sekarang Tuhan kasih ingat, jangan nih torang balik ulang, cari itu Tuhan Yesus. Di masa pandemi ini bukan mengurangi torang untuk lakukan kebaikan, tetapi sebenarnya lebih banyak lakukan kebaikan, baku-baku sayang di rumah, sayang mama, sayang papa, saudara-saudara. Karena Tuhan itu luar biasa, so pilih torang menjadi umat yang dikasihinya. Lewat apa? Pengorbanannya di kayu salib. Torang pedosa dia so tebus. Karena itu torang tetap ingat tuh kebaikan Tuhan. Torang masih ada toh, masih sehat. Torang petamang-tamang lain kasih yang sudah pesaki, torang masih sehat. Bahkan so ada yang meninggal, tetapi puji Tuhan torang tetap sehat. Sampai di sini cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang dikasihi dan berkati Tuhan, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat 1b. Sekali lagi, 1 Samuel 10 ayat 1b. Bunyinya demikian, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. 1 Samuel 10 ayat 1b. Nah, itulah ayat hafalan kita di hari Minggu. Semoga semua tetap semangat untuk menghafal ayat hafalan. Nah, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan kita di hari ini terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-58. Oke, sekali lagi 1 Samuel 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-58. Pasti semua rindu untuk baca Alkitab ya. Dan untuk hari ini Encik hanya baca dari ayat 40 sampai 44.
Bunyinya demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mendengar cerita lagi. Kalau minggu lalu orang dengar cerita tentang siapa? Ada yang ingat? Saul. Untuk minggu ini lagi orang dengar cerita tentang Daud. Pasti anak-anak semua sudah tahu ya siapa Daud itu. Nah, adik-adik coba lihat di depan. Ada gambar seorang yang luar biasa. Dia namanya Goliat. Iya, matanya melotot. Kan, baru orang mulia sotakok kang mulia, sebawa pedang lagi. Dia pakai seragam tentara lengkap, baju perang. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itu bangsa Israel dilawan oleh bangsa Filistin. Dorang ada di bukit sebelah, satu di bukit sebelah. Kemudian ini orang besar ini gagah perkasa keluar dari kerumunan orang Filistin, tampil ke depan. Kemudian dia bilang begini, adik-adik, siapa yang berani lawan Pak kita? Kalau ada yang berani lawan Pak kita, dia kata yang bisa mau kasih mati dan tu Goliat, dia akan jadi hamba. Jadi baku ganti, kalau siapa lagi yang kasih kalah tu Goliat, pasti lagi jadi hamba. Siapa yang melawan pada dia, jadi lagi hamba. Jadi itu bangsa Israel so ketakutan. Duh, baru mau lihat tuh badan kan so takut tuh dorang besar. Tetapi ada seorang yang namanya Daud. Dia dengar, duh, apa itu dorang kang? Bapak cerita. Oh, dia dapat dengar. Oh, ada kote orang yang menghina kata DP Tuhan. Akhirnya itu Raja Saul dapat dengar bahwa ada orang yang berani mau lawan. Siapa namanya tadi yang Cijo bilang? Daud. Kenapa dia? Daud yang sebenarnya tidak pantas mau lawan tu Goliat, Kang. Tetapi dia rindu mau bela dia bangsa, dan rindu menyatakan bahwa dia Allah itu luar biasa karena dia suhina. Nah, akhirnya itu Saul suruh Pak Daud, mana jodang yang berani mau lawan tu Goliat. Dia cepat-cepat pergi kuala, dia bawa dia tongkat, kan, baru dia ambil batu 5 di sungai. Setelah itu adik-adik dia berbalik datang ke Goliat. Dia bawa tuh 5 batu dengan umban untuk DP alat. Memang itu Raja Saul katu ada suruh pakai DP baju tentara. Berat katu dia tidak mampu mau bawa. Iya, kecil itu katu tu Daud, tapi dia ganteng. Iya, dia katu kecili, kemerah-merahan lagi dia. Sedap tuh mulia kalau orang merah-merah, Kang, sehat kuat itu. Oke, adik-adik. Nah, setelah itu
dia datang menghadap tu Goliat. Tu Goliat kaget. Hah? Orang pendek tu mau datang kotek melawan pak kita? Mana kira kita anjing kok cuma mau datang dengan tu tongkat? Nah adik-adik, ini Daud tersinggung. Tuh orang le begitu kata kalau orang jahina Kang. Jadi dia semangat so lebih besar, tapi Tuhan lebih besar dari angko. Dia bilang begitu Pak Goliat. Dan benar adik-adik, akhirnya dia sementara siap itu Goliat lagi semaju kemari. Dengan dia pedang. Kalau orang so tako martu Goliat ya, dia dah mengada. Itu Daud, dia dah mengada bagus Pak Goliat toh. Dan sementara itu Goliat baru mau siap-siap, itu Daud so ambil tu batu taruh di uban, dia lempar ke sana Pak. Goliat kena di testa tuh, kena pada testa, dia roboh. Napa ini adik-adik? Aneh Kang, orang badan besar, kemudian cuma tuh batuk di kuala itu di sungai, kok mau mati tuh Goliat. Itu siapa Kang yang ada bikin mujizat? Tuhan Yesus yang ada bikin mujizat. Luar biasa tuh orang Tuhan. Iya, setelah itu berubah dia gambar. Nah, di sini adik-adik kita melihat bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Nah, pembelajaran apa ya adik-adik yang orang mau ambil di cerita hari ini? Bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau orang sungguh-sungguh percaya. Kemudian adik-adik, orang tidak boleh takut sama seperti Daud. Dia tidak takut melawan, padahal besar sekali tuh Goliat badan Kang. Dia tidak takut melawan, dia maju karena dia tahu DP Tuhan itu berkuasa. Jadi di saat pandemi ini orang bukan berarti pandang enteng tuh virus corona, tidak adik-adik. Tetapi orang jangan takut berlebihan, karena orang punya Tuhan Yesus yang selalu jaga orang. Karena itu taat perintah pemerintah atau mama dan papa di rumah Kang. Orang tetap lakukan itu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tinggal dulu di rumah. Iya. Aduh kasihan. Terus sekarang semesti 2 lapis lagi. Lain kali so susah Kang mau bernafas, mar bersyukur jod orang semua masih sehat. Karena Tuhan Yesus luar biasa for orang semua. Puji Tuhan. Oke, sekarang orang mau lanjut yang ayat hafalan. Untuk ayat hafalan terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 45b. Bunyinya demikian, tetapi aku mendatangkan engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu tuh Samuel, itu tuh Daud ada bilang Pak Goliat bahwa dia mau datang dengan nama Tuhan. Akhirnya dia menang. Orang pasti menang menghadapi pandemi virus corona. Karena itu tetap semangat ya menghafal ayat hafalan. Dan untuk guru-guru supaya ada variasi, bisa juga ayat hafalan dibuat kelompok kalau sudah beribadah bersama. Karena tuh ayat hafalan yang kedua ini agak pendek, 1 anak 1 kata, supaya tidak hafal seperti orang lakukan biasanya. Kemudian yang ayat hafalan pertama itu juga bisa buat kelompok kalau dia banyak anak. Nah, sampai di sini cerita Alkitab kita. Semoga kita tetap dalam tuntunan Roh Kudus menjalani kehidupan ini, tetap semangat melakukan pelayanan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu
oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Enci-enci yang dikasih Tuhan, baiklah setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, saatnya kita memberi persembahan. Dan sementara persembahan dijalankan, sama-sama kita menyanyi DIAKONIA, Diakonia. DIAKONIA, DIAKONIA, beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Diakonia, diakonia, beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Cincin yang dikasihi Tuhan, saat ini akan masuk dalam doa syafaat yang nanti akan dipimpin oleh Penatua Enci Ina. Dalam persiapan sama-sama orang memuji Tuhan, hati-hati gunakan tanganmu. Tolong berdiri semua. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Teman-teman guru-guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa tutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami yang selalu kami rasakan hingga saat ini. Bersyukur kami kepadamu oleh karena ibadah bimbingan guru sekolah minggu pada saat ini, walaupun diselenggarakan dengan syuting atau tidak tatap muka, tapi bisa berakhir dan bisa berjalan dengan segala baik. Kami yakin dan percaya semua ini adalah karena berkat daripada Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan cara bercerita untuk pelajaran 31 dan 32 dalam 2 minggu ke depan, di mana kami sebagai guru-guru sekolah minggu akan bercerita kepada anak-anak kami. Tolong kami semua Tuhan, agar supaya kami dapat mengerti apa yang dibawakan dalam simulasi oleh Enci Joyce, sehingga kami bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di kolom kami masing-masing. Saat ini pun kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 25. Tolong ya Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu semua diberikan kuat sehat, agar supaya anak-anak sekolah minggu kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu, apakah melalui tatap muka ataupun melalui streaming. Pun kami berdoa tidak lupa untuk Enci Emi dan anak sekolah minggu Leoni yang saat ini juga sedang bergumul sakit. Tuhan tetap kuatkan, sehat
sehatkan, berikan semangat, sukacita, terlebih iman pengharapan kepada Tuhan. Terlebih khusus untuk Leoni, walaupun dia masih kecil, tapi kami yakin dia sudah mengenal Engkau ya Tuhan, dan Tuhan juga sudah mengenal Leoni. Tolong berkati untuk Enci Emi dan Leoni agar supaya dapat pulih dari sakit COVID-19. Ya Tuhan, kami pun mau berdoa untuk puji-pujian yang sudah kami bawakan, untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tolong berkati semuanya itu agar supaya dapat berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Saat ini pun Tuhan, kami mau berdoa untuk guru sekolah minggu kolom 7, kolom 10 dan kolom 11, kolom 9 dan kolom 10 yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan-Mu pada hari ini. Tolong memberkati bagi enci-enci yang sudah membawakan sebagai pembawa pujian, pembawa acara, ataupun yang menyediakan konsumsi untuk kami semua. Tolong berkati apapun yang dikerjakan, dilakukan oleh enci-enci sekalian, tetap diberkati oleh Tuhan. Bagi tim multimedia juga tetap Tuhan tolong berkati Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah tim multimedia, kami tahu, kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami kepadamu yang kami mau bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah persiapan kita di saat ini. Untuk itu kita menyanyi Mars Guru Sekolah Minggu Gemim. Ini aku, utuslah aku Tuhan, menjadi saksimu di tanah Minahasa, Sulawesi Utara, dan di seluruh dunia. Dalam anugerah-Mu dan urapan Roh Kudus, aku siap maju membawa anak-anak kepadamu ya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Aku guru sekolah minggu yang terpanggil bertobat dan terampil untuk menjangkau semua anak dan menjangkau semua melalui anak. Nah, cincin yang dikasih Tuhan, demikianlah ibadah persiapan kita di saat ini. Dan saat ini kita masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Penatua Enci Ina. Disilakan. Ya, teman-teman guru-guru sekolah minggu, demikianlah ibadah bimbingan guru sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Walaupun tidak melalui tatap muka, tapi melalui syuting. Tapi puji Tuhan, ini semua dapat berakhir, dapat berjalan dengan baik. Dan kita yakin dan percaya semuanya adalah karena Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita. Sebagai pengumuman, untuk ibadah bimbingan guru sekolah minggu 2 minggu depan, kita akan melihat kondisi yang ada. Jikalau untuk angka COVID-19 apakah masih tetap atau sudah mulai menurun dan memungkinkan kita untuk tatap muka, kita akan ibadah tatap muka. Ataupun tidak, kita akan masih tetap seperti ini, tapi tetap kita akan melaksanakan ibadah bimbingan. Dan untuk petugas pada 2 minggu depan yang akan menjadi penyelenggara ibadah, yaitu kolom 9 dan kolom 10, dan kemudian yang akan menjadi petugas untuk konsumsi bagi petugas ataupun guru-guru sekolah minggu, yaitu kolom 11 dan kolom 12. Dan yang akan membawa cerita atau menjadi kadim adalah Enci Ike. Kemudian kami juga ingatkan kepada teman-teman guru-guru sekolah minggu, jikalau ada guru sekolah minggu ataupun anak sekolah minggu yang terkonfirmasi apakah antigen positif ataupun PCR positif, jangan malu, tolong dilaporkan kepada kami Badan Pekerja agar supaya kami bisa meneruskan bantuan yang sudah terkumpul lewat Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk disalurkan kepada teman-teman semua. Tetap semangat melayani Tuhan melalui anak sekolah minggu.
Ya, demikianlah penyampaian dari Encik Penatua. Kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama. Dan selanjutnya, torang mau dengar ucapan terima kasih dari tuan rumah kolom 9 dan kolom 10. Puji Tuhan, teman-teman yang dikasih dan diberkati Tuhan, kalau ibadah bimbingan guru-guru sekolah minggu pada sore menjelang malam hari ini sudah boleh selesai dengan segala baik, dan saya percaya itu semua berkat tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh bersyukur karena lewat ibadah bimbingan pada sore hari ini kita sudah boleh mendapatkan sesuatu yang terindah lewat kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu atas nama kami tuan rumah kolom 9 dan 10 menyampaikan terima kasih kepada enci-enci yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini. Tuhan yang adalah sumber berkat senantiasa akan memberkati enci-enci di dalam segala tugas pekerjaan keseharian, teristimewa di dalam tugas pelayanan. Dan bagi Enci Joyce yang sudah menjadi saluran berkat pada sore hari ini, Tuhan senantiasa akan memberkati Enci Joyce dalam tugas pekerjaan seharian, bahkan di dalam tugas pelayanan. Juga Enci Mei dan Enci Ine yang sudah mengambil bagian bersama juga dengan Enci Ike, kami sampaikan terima kasih. Tuhan kiranya akan memberkati enci-enci dan memberkati kita sekalian. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati, dan mohon tunggu sebentar, ada pelayanan yang sudah disiapkan oleh kolom 9 dan kolom 10. Salam sehat, shalom, Tuhan memberkati. Nah, enci-enci yang dikasih Tuhan, demikianlah ibadah persiapan mengajar kita di sore hari ini. Kiranya torang tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar supaya torang semua tetap sehat, terhindar dari COVID-19. Salam sehat semua, sampai jumpa.